Nah, beberapa pinjol-pinjolnya itu adalah, yang pertama itu adalah Indodana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Semakin kuat mental, makin semangat lagi. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang beberapa pinjol-pinjol yang kalian galbaikan ini ternyata memiliki laba tertinggi untuk tahun 2025 ini. Nah, pinjol-pinjol apa saja itu kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman semuanya, sebelumnya saya mau informasikan dulu ya yang lagi trending saat ini. Ada sekumpulan anak muda yang melakukan Ome TV ya. Mungkin kalian tahu ya Ome TV itu apa. Ternyata dia bertemu dengan yang namanya admin dari Judol. Nah, di sini diungkapkan bahwa admin Judol ini mendapatkan pendapatan yang fantastis untuk satu harinya. Gua admin Judol. Gua admin Judol. Iya, admin Judol. Infoin dong, kita pengen tahu soal Judol. Kita pengen tahu soal Judol. Enggak, sehari dapat berapa? Sehari dapat berapa? Pendapatan Judol tuh berapa? Di Kamboja apa di Indonesia? Di Thailand tuh. Kamboja sih anjir, hilang dong ginjal gua. Di Thailand? Sekarang di Thailand. Lu di Thailand sekarang? Iya, di Thailand gua. Lu nggak pulang? Nih. Anjir. Udah balik gua. Tiba-tiba ketemu admin Judol, cowok. Kalau sebagai pemilik Judolnya sehari perputaran duitnya berapa? Itu mah gua nggak tahu ya, mungkin triliun sampai sih. Sehari? Iyalah, karena main banyak. Kak, saranin dong buat orang-orang biar jangan main Judol. Iya. Ya saran gua udah miskin jangan main judi anjir. Nah, dari semua komenan yang saya baca, ada satu komen yang membuat saya langsung, emang ya bener nih. Nah, informasinya seperti ini. Temen gue admin Judol, kantornya di Thailand. Dia cerita buat up iklan, dia bayar Kominfo 3-5 juta untuk satu link dalam 1 minggu. Nah, kadang-kadang kita mikir, iya ya, kenapa ya iklan-iklan pinjol itu, iklan-iklan Judol itu seperti bebas ya. Udah sering banget orang yang komplain tapi kayaknya masih berseliweran iklan-iklan yang ilegal seperti ini. Nah, itu kebenarannya apakah iya apa tidak, saya kurang tahu teman-teman ya. Nah, itu dia teman-teman ya, apakah ini benar atau tidak masalah setorannya ke pemerintah. Tapi yang saya ketahui, semua informasi ataupun semua yang ada di dalam Indonesia itu terkawal dalam Kominfo, baik konten, baik iklan atau apapun segalanya teman-teman ya. Nah, untuk iklan-iklan seperti ini sudah jelas sekali teman-teman ya. Kalau yang namanya iklan pasti akan dikenakan pajak. Berarti setiap iklan apapun itu yang muncul itu harus setoran dulu ke pemerintah. Nah, benar sekali kata-kata yang selalu saya terangkan bahwa pinjol itu tidak akan mungkin diberantas oleh pemerintah. Tetapi pinjol itu bisa hilang dengan sendiri ketika banyak orang yang galbay. Nah, itu dia teman-teman ya, sebenarnya itu sih kuncinya teman-teman ya. Tapi ya kita lihatlah ke depan nanti seperti apa update-nya. Yang mana per Juli ini kita akan ketahui beberapa pinjol-pinjol yang mungkin akan merger ataupun beberapa pinjol-pinjol yang mungkin akan di stop ataupun akan ditutup oleh OJK. Nah, kalau kita baca lagi berita satu ini tentang CEO dari Investri. Mungkin kalian tahu ya, Investri sebelumnya sudah ditutup sama OJK. Alasannya ditutup, bosnya melarikan diri. Kemudian banyak lender-lender yang tidak dapatkan uangnya lagi. Kemudian lagi OJK menyewa Interpol bekerja sama dengan polisi di seluruh dunia informasinya untuk menangkap satu orang ini. Yang mana informasinya ternyata ditemukan oleh adik di Qatar bersama para pengusaha-pengusaha Qatar, tetapi tidak bisa ditangkap. Nah, baru-baru ini OJK cuma mengatakan bahwa dia geram sama CEO dari Investri ini yang katanya sudah menjadi CEO lagi untuk
untuk Fintes di Qatar. Nah, kita baca dulu informasinya ya. Masih diburu Interpol dan OJK, ex bos Investri malah jadi CEO di Qatar. Adrian Gunadi diketahui menjabat sebagai CEO JTA Holding Qatar yang merupakan bagian dari JTA International Investment Holding yang berbasis di Singapura. Dalam situs resmi perusahaan, Adrian disebut sebagai operator global dan wirausahaan berpengalaman. OJK terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dalam upaya untuk menghadirkan saudara Adrian Gunadi, antara lain untuk membawa saudara Adrian ke tanah air dan mengembalikan kerugian lender. Padahal udah jelas teman-teman ya, posisinya di mana, sebagai apa, perusahaannya apa, negara apa, tapi kayak belum bisa gitu dijangkau ya. Entah ada apa di belakang ini semua, kita akan update lagi buat kalian. Sebenarnya agak lucu ya teman-teman ya. Sudah jelas posisinya di mana, sudah tahu nama perusahaannya, kemudian sudah tahu nih orangnya jelas, tapi katanya sudah menyewa Interpol, tapi tidak bisa ditangkap. Ya mungkin dengan keadaan tapi yang banyak lagi, ya saya tidak tahu lah ya apa maksud dibalik ini semuanya. Ya mudah-mudahan OJK yang kita anggap sebagai tameng ataupun sebagai orang di atas dari semua pinjol-pinjol ini bersikap adil, tidak hanya kepada pengusahanya tapi kepada nasabahnya, karena kita ketahui industri Fintes ini adalah industri yang paling moncer di Indonesia gitu ya. Nah, update lagi teman-teman. Jadi di sini juga OJK baru-baru saja mengumumkan bahwa untuk Fintes sendiri mencetak laba ratusan miliar. Nah, berikut informasinya teman-teman ya. Fintes Pindar catat laba 787,57 miliar dengan pembiayaan tembus 82,59. Laba industri Pindar per Mei 2025 meningkat menjadi sebesar 787 miliar, diperkirakan akan terus tumbuh positif hingga akhir tahun, kata Ketua OJK. Selain mencatat laba, outstanding pembiayaan Pindar juga tumbuh signifikan per Mei. Total outstanding ataupun hutang yang masih beredar di masyarakat ada sekitar 82,59 triliun. Nah, ini informasinya benar ataukah tidak, saya tidak bisa memastikan. Karena apa? Kadang-kadang itu perusahaan memang sengaja meng-up berita baik-baik biar para calon investor itu datang. Karena pada saat ini ada sekitar 12 pinjol yang memang sedang membutuhkan investor baru dan membutuhkan calon pemberi dana baru untuk meningkatkan perusahaan mereka. Nah, tapi saya tidak tahu ya apakah ini benar apa tidak. Yang penting kita bisa tahu saat ini sebenarnya banyak sekali pinjol-pinjol yang kehabisan dana, bahkan ada beberapa yang sudah dibekukan. Dan untuk itu saya coba cari tahu ya, ada beberapa pinjol-pinjol yang TKB 90-nya 100%, baik di pembayaran 30 hari, baik di pembayaran 60 hari dan 90 hari, hampir semuanya 100%. Yang artinya bisa jadi beberapa pinjol-pinjol ini adalah pencetak laba terbesar. Jadi buat kalian yang galbe di sini harap tenang-tenang saja sih ya, karena apa, perusahaannya sudah banyak mendapatkan keuntungan. Nah, beberapa pinjol-pinjolnya itu adalah, yang pertama itu adalah Indodana. Tahu lah ya, Indodana banyak di lapangannya ya. Kemudian Kredivo, lanjut lagi Pinjam Yuk, kemudian Kredit Pintar, lanjut lagi ada Kami, kemudian HCI, kemudian GoPayLater, GoPinjam, kemudian lagi Tunaiku, kemudian lagi yang terakhir itu adalah EasyCash. Nah, itu beberapa pinjol-pinjol yang saya lihat TKB 90-nya baik ya, dengan pengguna terbanyak. Artinya hampir 70 ataupun 60% para penggunanya sudah mengembalikan ke pinjolnya. Nah, kemungkinan besar nih ya, salah satunya karena ada desi lapangan. Yang kedua, kemungkinannya menggunakan pinjol-pinjol ini sudah ada dananya untuk mengembalikan ya. Tetapi bagi kalian yang belum bisa melunaskan di beberapa pinjol-pinjol yang mungkin labanya sudah banyak ini, nggak usah gegabah, nggak usah takut ya. Karena apa? Ada yang berpikir pasti ya kalau labanya banyak pasti nanti bisa nyewa desi lapangan kemana-mana. Jawabannya belum tentu juga ya. Kalaupun labanya banyak, otomatis mereka akan mengalokasikannya ke tempat lain. Tetapi yang perlu kalian pastikan adalah yang pertama,
Kalau kalian tahu bahwa kalian sedang galbay di beberapa pinjol yang saya sebutkan ini, jangan pernah terima tawaran apapun yang tidak masuk akal. Maksudnya seperti pemberian diskon, ataupun pengurangan hutang pokok, ataupun pembayaran hari ini dilunaskan terus kalian bisa mendapatkan limit baru lagi. Jangan pernah terima seperti itu. Tetap jaga kewarasan dan jangan terpancing dengan tawaran apapun. Yang kedua, jangan cari pekerjaan yang tidak penting, yang intinya kalian ingin mencari tambah-tambahan, mana tahu bisa untuk melunaskan pinjol. Itu nggak usah. Karena apa? Banyak sekali tawaran-tawaran pekerjaan nggak masuk akal, seperti like, subscribe, kemudian menjalankan misi tertentu, ujung-ujungnya semuanya kena penipuan. Yang mana katanya kalian bisa mencairkan dana hingga 30 juta, padahal kalian baru nyetor 100 ribu. Itu nggak penting, itu nggak masuk akal. Jadi bagus kalian cari saja pekerjaan seperti mungkin endorse, ataupun mungkin kalian jadi afiliasi. Mulai berani membuka diri karena banyak orang yang berhasil dari afiliasi. Nah itu menurut saya yang lebih masuk akal ketimbang like, subscribe yang nggak penting itu. Gitu ya. Nah lanjut lagi, jangan pernah main api dengan data kalian. Maksudnya apa main api? Kalian berusaha untuk gali lubang tutup lubang ini pakai joki. Kalian tahu hari ini mungkin kalian hidup seperti ini, hancur-hancuran. Ke depan kalau kalian tidak berusaha untuk memperbaiki diri, kalian tidak tahu rezeki apa yang akan datang pada diri kalian. Seandainya kalian diberikan kemudahan, seandainya kalian diberikan ini itu, rezeki yang melimpah, kalau kalian tidak bisa menjaga data diri kalian, bisa saja kalian kemalingan ataupun kebobolan rekening akibat mungkin kesalahan yang terjadi pada hari ini. Jadi tetap fokus pada tujuan utama kalian. Kalau kalian mau galbay, galbay saja. Yang penting jangan berusaha cari ini itu, ikut tawaran ini itu, ataupun tergoda apapun. Fokus saja dengan keluarga kalian hari ini, dan fokus saja bahwa saya bisa selesaikan ini semua sekalipun itu lambat. Gitu teman-teman ya. Nah oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian pada hari ini. Semoga informasi ini menjadi mood booster buat kalian semuanya. Dan akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.